bro-bro gamers semua yang ada di rumah, balik lagi sama gua nih di sini nih. Oke, di video kali ini gue mau sharing gimana caranya kita buat variables, ya kan? Variables itu sebenarnya dia adalah bukan objek ya. Ingat ya, variable itu bukan objek sebenarnya. Dia itu hanya sebuah nama. Nah, jadi variable itu dibagi menjadi dua bagian ya, dua part gitu. Ada variable name dan ada variable value. Contoh seperti ini. Kalian mau buat suatu misalnya ya, nama gitu, sama dengan contoh, Asep. Nah, variable name itu yang di sebelah kiri sama dengan, dan variable value-nya itu yang di sebelah kanan sama dengan ya. Jadi, sama dengan ini memisahkan atau membagi dua bagian dari si variabel ini ya. Jadi yang di sebelah kiri itu selalu namanya, yang di sebelah kanan itu value-nya. Untuk membuat suatu variable names di Python, ada beberapa syarat nih. Syarat pertama itu variabel tuh hanya boleh pakai huruf, angka, dan underscore ya. Nah, gue ada beberapa tips nih kalau kalian mau buat variable name biar nggak dapat error ya. Tips pertama, kalian kalau mau gabungin huruf dengan angka, kalian nggak boleh naruh angkanya itu di depan ya. Contoh misalnya mau tulis buat variabel angka underscore 1 gini misalnya 1 ya. Nah, kalau ini kalian print, nah ini bisa. Tapi kalau kalian buat seperti ini, satunya nih di depan ya. Satu underscore angka sama dengan satu gitu. Mau kalian print, dia bakal error guys. Tuh error ya. Nggak bisa. Oke, ini tips pertama. Tips kedua, kalian nggak boleh pakai spasi kalau mau buat variable name ya. Gua delete dulu. Kalau kalian misalnya mau buat Pokemon api sama dengan Charizard gitu, print Pokemon api. Nah, dia bakal error ya. Karena kita nggak boleh pakai spasi di variable names. Bisa kita pakai underscore aja ya buat ngegantiin si spasi. Ketiga, kalau bisa ya, lo orang jangan pakai Python keyword sebagai variable name gitu. Contoh misalnya, kan di Python itu ada keyword namanya int. Nah, misalnya kalian juga mau buat variable name itu namanya int gitu. Nah, misalnya kalian buat 10 gitu, int sama 10, kalian print, dia tetap bisa ngeran ya, 10 tuh bakal keluar. Cuman kalau bisa dihindari dengan memakai keyword yang ada di Python karena malah bingung loh orang gitu. Yang mana yang keyword, yang mana yang variabel, oke? Terus selanjutnya, kalau lo orang mau buat variable name, disaranin sih yang singkat ya, nama variabelnya singkat, tapi juga deskriptif gitu. Jangan karena singkat tapi jadi kita nggak ngerti gitu. Maksudnya apa ini variabel? Contoh gini, misalnya kalian mau buat nama gitu, nah kalian singkat jadi n doang gitu. N sama dengan misalnya ucup. Nah, orang kan jadi bingung yang ngebaca code kalian. Nah, n sama dengan ucup, n ini apa gitu. Nah, daripada cuman mentingin singkatnya doang, tapi harus deskriptif gitu. Lebih baik kalian tulis aja gitu, variable name-nya nama sama dengan ucup. Meskipun ini lebih banyak effortnya, tapi orang yang ngebaca jadi ngerti gitu. Oh, ini variabel nama gitu. Nah, selanjutnya nih bro, kalian kalau mau buat variabel itu harus huruf kecil ya. Nggak harus sih sebenarnya maksudnya, karena huruf besar di Python tuh punya maksud lain gitu. Misalnya nama sama dengan ucup gitu. Nah, kalau misalnya kalian tulis semua huruf besar, di Python itu semua huruf besar tuh mempunyai arti value ini nggak bakal berubah gitu. Jadi value-nya itu nggak bakal diubah lah gitu. Jadi lebih baik buat variable name-nya dengan huruf kecil ya guys. Variable itu bisa contain value apa aja sih gitu. Semua value bisa ya kita taruh di variabel ya. Contoh misalnya kalian buat angka sama dengan 10, ini kan integer ya. Integer gitu. Bisa nih. Misalnya kalian mau juga misalnya pi kalian mau buat 3,14 sekian sekian. Ini kan float ya. Data type float bisa juga. Terus kalian mau buat misalnya string ya kayak tadi nama sama dengan ucup. Nah, ini kan string. Bisa juga string. Terus boolean juga bisa ya, boolean true or false itu bisa. Misalnya test gitu sama dengan true. Ini kan boolean, bisa juga. Terus di variabel itu kita juga bisa store list ya, list contoh genap gitu, angka genap kita mau setir angka genap 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Bisa juga
kalian pakai list. Buat nge-store tuple, dictionary, semua bisa lah pokoknya di dalam variabel ini. Jadi variabel ini sangat penting ya di dalam Python. Bisa untuk nge-store list comprehension gitu ya. Misalnya angka genap sama dengan x for x in range 10 if x modulus 2 sama dengan 0. Kalian print angka genap. Nah, dia bakal keluar ya, 02468. Bisa juga untuk nge-store list comprehension. Jadi, si variabel ini sangat fleksibel ya. Semua value atau semua data types yang ada di Python bisa kita store di dalam variables, oke? Sebenarnya cara kerjanya si variabel itu gimana sih, gitu kan? Nah, misal nih, gue buat variabel angka sama dengan 10. Kita ini sebenarnya bukan ngebuat variabel dengan value 10 ya, bukan ya. Sebenarnya kita ini ngebuat objek integer dengan value 10, lalu kita kaitkan si value 10 ini, kita ikat gitu dengan nama si angka gitu. Atau bisa gampangnya gue ngomong, value 10 ini gue taruh atau gue simpen di nama angka. Jadi, variabel itu bukan objek ya, ingat ya, dia hanya sebuah nama gitu. Nah, sekarang kalau gue mau ganti value-nya angka sama dengan contoh tempe bacem gitu. Nah, sekarang gue print angka, yang keluar yang mana coba kalian tebak? Tempe bacem ya, 10-nya udah di override gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu dalam Python? Jadi sebenarnya di statement pertama, kan gue udah jelasin tadi kita buat objek integers dengan value 10, lalu kita ikat dengan nama angka. Lalu di statement kedua, gue juga buat lagi objek string dengan value tempe bacem, lalu gue ikat value tempe bacem itu dengan nama angka. Ya kan? Jadi yang first statement-nya ini, karena Python itu reference counted ya, jadi referensinya ke objek yang pertama, which is si value 10-nya ini, udah nggak ada gitu referensinya. Makanya reference count-nya bakal drop lagi ke 0. Nanti gue juga bakal sharing reference counted itu maksudnya apa di dalam Python ya. Kalau kalian yang udah pernah ngoding di C atau C++, udah pernah dengar nama pointer, nah ini mirip dengan pointer. Oke bro, jadi Python itu sebenarnya adalah reference counted ya. Apa itu reference counted? Maksudnya variable names itu sebenarnya adalah sebuah referensi ke value yang mendasarinya gitu. Mirip kayak pointer ya. Ilustrasinya gini guys. Misalnya di tangan kiri lu itu ada data. Nah, di tangan kanan lu itu ada sticky notes ya. Tahu ya sticky notes? Yang mengacu ke data tersebut gitu. Nah, jadi ntar Python tuh bakal ngitung tuh ada berapa referensi yang dipakai dan namanya itu apa aja. Kalau bingung, bingung. Sekarang coba gue buat dulu ya. Misalnya gue buat variabel x sama dengan 10, terus gue buat variabel y sama dengan x ya. Terus gue delete si x, terus gue print si x, apa yang terjadi? Error guys. Tapi kalau gue print si y, nah dia tetap keluar 10 guys. Kenapa ini bisa terjadi? Nah jadi gini bro, pertama gue buat variabel x sama dengan 10. Nah ini jadi Python nih bakal buat nomor 10 di dalam memori ya. Nah lalu dia ngeset tuh nama si x ini yang mengacu ke tempat di memori si 10 atau value 10 itu tinggal atau disimpan ya. Jadi ibaratnya si variabel x ini dia hanya sebuah referensi yang mengacu ke value 10 tersebut. Oke. Terus di line kedua, gua buat y sama dengan x gitu. Nah, karena di variabel itu, di reference count itu, nama tidak bisa mengacu ke nama ya. Jadi, y sama dengan x ini bukan y mengacu ke x ya, tapi y mengacu ke value yang didasari oleh x ya. Makanya 10 ini sekarang punya dua referensi. Nah, yang maksud gue tadi Python bakal ngitung ada berapa kali referensi yang dipakai. Seperti ini. Jadi, kalau misalnya y juga mengacu ke 10, which is 10 berarti punya dua referensi ya. Dan namanya itu y, x, dan y gitu. Oke, di line kedua ini Python melihat tuh, oh y ini juga mengacu ke tempat yang sama dengan x gitu. Ke 10 juga ya. Lalu di line ketiga gue delete nih si x-nya. Berarti kalau gue delete si x itu bukan berarti gue delete si value-nya, bukan ya. Ini gue nge-delete cuma si referensinya aja, si referensi x-nya itu doang. Makanya si y-nya ini tetap ada gitu, dia nggak ikut kehapus ya. Si 10 ini kan punya dua nama, x dan y. Lalu gue cuma nge-delete si x. Nah,
Tapi Python masih lihat tuh, 10 itu masih punya satu nama, yaitu Y. Jadi dia menyimpan Y, dan value-nya 10 buat dipakai nanti lagi gitu. Oke, ngerti ya? Ini bro, gue kasih contoh lain ya, yang lebih kompleks nih ya. Misalnya gue buat variabel X dengan list 1, 2, dan 3. Terus gue buat variabel Y sama dengan X, sama kayak tadi ya. Nah, terus gue buat variabel si Y indeks pertama, gue ganti nih. Indeks pertama, gue ganti value-nya jadi misalnya 2 gitu ya. Kita ganti angka 2, integer 2, kita ganti dengan string 2 ya. Apa yang terjadi kalau gue print X? Apakah 1, 2, 3 dengan angka semua atau 2-nya udah diganti dengan string? Set. Oke. Jadi dia ikut keganti ya. Meskipun kita ganti si variabel Y-nya, indeks ke 1 kita ganti jadi string 2, tapi si X-nya juga ikut gitu guys. Kenapa bisa terjadi? Ayo gue jelasin. Nah, jadi gini bro. Pertama gue buat dulu nih variabel X sama dengan list 1, 2, 3 ya. Nah, lalu Python ngeset si X ini mengacu ke list dengan value 1, 2, 3. Lalu di line kedua, gua buat sama tuh variabel Y sama dengan X ya. Maka si Python ini ngelihat, oh Y ini juga mengacu ke list yang sama, yaitu 1, 2, 3. Di line ketiga, gua ganti tuh indeks pertama yang ada di Y dengan string 2. Tapi kok waktu tadi gua ngeprint X, kok si X juga ikutan keganti value-nya. 1, 2-nya jadi huruf ya. Ini kenapa? Karena yang gua ubah ini adalah si value-nya. Bukan gua ubah si Y, value Y-nya, ngerti ya? Karena X dan Y itu dia mengacu ke value yang sama, secara otomatis kalau gua ubah value utamanya, makanya X juga ikut keubah karena X dan Y itu hanya mereferensi ya ke value tersebut. Oke, ngerti ya? Oke guys, kalau kalian masih bingung reference count itu gimana, tenang aja, santai. Kita sambil jalan aja. Ntar kalau kalian udah mulai ngoding, udah mulai ngerti variables segala macam, ntar juga ngerti sendiri kok. Oh ternyata seperti ini reference counted. Kenapa teknik ini dipakai di Python? Karena teknik ini sangat efisien untuk menghandle memori gitu ya. Oke guys, mantep ya. Bisa buat variables nih kita bro. Next gue share tentang apa ya, data types kali ya, data types yang ada di Python. Oke mantep bro, see you next time, bye bye.